hal-hal yang tadi awalnya itu kita rasa wajar dan baik-baik saja, ternyata di kemudian hari di saat ini, oh itu termasuk ke dalam kategori kekerasan-kekerasan fisik, verbal, bahkan pengabaian juga. Jadi ketika anak misalnya diabaikan, itu kan juga anak jadi merasa, "Oh, aku tuh tidak berharga, oh aku ini tidak sepenting itu ya untuk orang tuaku." Nah, seperti itu. Terkadang kita terlalu fokus ya dalam melindungi anak dari hal-hal yang luar. Tapi padahal justru hal yang terdekat kita itulah adalah, tempat yang paling sering terjadi. Jadi jangan jangan lupa pula bahwasannya lindungi anak bukan hanya dari luar, tapi juga kita pantau lindungi anak juga dari dalam rumah. Yang dimana seperti tadi Sally bilang, rumah aturannya adalah tempat yang aman untuk anak dari segala hal, tapi justru itu menjadi tempat terbahayanya. Halo semuanya, selamat datang di podcast PKPA, ruang ngobrol seru tapi bermakna. Hari ini kita bakal ngebahas peran yang paling penting, tapi terkadang terlupakan peran orang tua sebagai pelindung anak dari kekerasan. Kekerasan pada anak nggak selalu kelihatan, bisa jadi dari kata-kata, pola asuh, bisa juga dari situasi yang kita biarkan begitu saja. Sebelum kita lanjut ngebahas, saya Sherly Gunawan sebagai host podcast kali ini, dan saya sudah ditemenin satu narasumber kita, yaitu ada Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Halo semuanya. Boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Sarah, saya adalah staf konselor di PKPA. Salam kenal semuanya. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas gimana sih seharusnya orang tua hadir ya Kak. Terus gimana jadi pelindung yang peka bukan sekedar pengawas. Dan apa yang harusnya kita ubah mulai hari ini agar anak-anak tumbuh dalam rasa aman dan kasih sayang. Yuk dengeri sampai tuntas karena perlindungan anak dimulai dari rumah dan dari diri kita sendiri. Oke, pertama aku pengen tanya nih Kak, karena kan sering banget nih kita dengar kekerasan terhadap anak itu masih sering banget terjadi. Bahkan di rumah sendiri. Padahal rumah seharusnya jadi tempat paling aman. Nah, menurut Kakak, kenapa itu bisa terjadi, Kak? Nah, mungkin sangat disayangkan ya beberapa kali kita melihat bahwasannya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini justru munculnya berawalnya itu dari rumah, yang dimana seperti tadi Sri bilang, rumah aturannya adalah tempat yang aman untuk anak dari segala hal, tapi justru itu menjadi tempat terbahayanya. Kalau ditanya apa sih penyebabnya, kenapa kok bisa sih seperti itu? Bisa jadi juga, ya balik lagi karena, kurangnya peran pengawasan orang tua, kemudian juga kurangnya juga pemahaman orang tua terkait bagaimana sistem parenting yang baik untuk anak, dan bagaimana juga hak-hak anak itu sendiri seharusnya yang dapat diberikan oleh orang tua, gitu. Nah, menjadi orang tua ini jugalah bukan tugas yang mudah. Di luar mereka juga mungkin memiliki tuntutan secara pekerjaan profesional, sebagai pekerja, atau mungkin sebagai seorang suami, tapi mereka juga ada peran sebagai ayah dan ibu nih, yang juga dituntut untuk bisa memberikan hak-hak anaknya, sebagai hak pendidikan, hak tempat tinggal, hak bermain dan bertumbuh kembang dengan rasa aman. Jadi, memang menjadi dewasa itu sangatlah kompleks, tapi juga menjadi anak-anak juga, sangat rentan. Jadi bukan berarti, anak-anak ini kita biarkan begitu saja. Orang tua, orang dewasa, wali, kakak, abang tetap harus mengawasi anak-anak di rumah. Walaupun dia hanya berkegiatan di luar, tapi tetap harus berdasarkan pengawasan. Dan kita juga harus sering nih mau mendengar dan melihat bagaimana perubahan-perubahan tindakan anak. Anak-anak itu mungkin terkadang takut untuk berbicara, takut untuk memberitahu orang tuanya terkait ada yang ganggu nih, atau aku tadi dijahatin sama si ini gitu kan. Tapi kalau misalnya anak sudah memiliki rasa percaya, sudah sering mau berbicara dengan ibunya atau dengan orang-orang terdekatnya di keluarga, pasti dia akan jauh lebih merasa
safe, merasa aman ketika dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dialaminya dalam satu hari itu, mungkin seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara soal kekerasan yang terjadi di rumah, sekarang Sally mau tanya nih Kak, sebenarnya bentuk kekerasan itu nggak selalu harus fisik ya Kak, ada Mhm. banyak hal yang sering dianggap biasa aja, padahal itu bisa menyakitkan anak. Nah, ngomongin soal dianggap biasa aja nih. Banyak juga orang tua yang ngerasa, aku dulu dididik keras dan hasilnya baik-baik aja nih gitu kan. Tapi apakah itu benar-benar baik atau ada dampaknya nih Kak, yang kita nggak sadari? Gimana nih Kak menurut Kakak? Wih, ini pertanyaannya juga bagus. Dan kayaknya hampir semua dari kita juga ngerasa pernah kali ya, mungkin dinormalisasi atau dianggap wajar. Contoh nih, Sally pernah nggak dibanding-bandingkan? Itu anak tetangga udah nikah, belum nikah, Sering kenapa? banget. Gitu. Atau hal-hal kecil seperti itu. Iya Mungkin bener bener. konteksnya dibalut dengan bercanda, tapi terkadang kan, ya siapa sih orang yang senang untuk Iya dibanding-bandingkan? Karena benar. setiap anak itu pasti memiliki hal spesial di dalam dirinya. Jadi, terkadang membanding-bandingkan anak, contoh kecilnya, atau misalnya, dengan cara misalnya dicubit bentar, misalnya dicubit dikit gitu kan, atau karena gemes, atau dengan julukan-julukan yang awalnya lucu, tapi lama-lama setelah dia makin dewasa, dia merasa tidak nyaman dengan hal itu juga termasuk ke dalam kategori kekerasan secara verbal, pembulian juga. Kalau tadi terkait, dengan mencubit misalnya anaknya karena nggak mau makan, makan nggak?" Nah gitu kan dicubit tuh, itu kan juga udah termasuk Kekerasan. kategori kekerasan Iya secara bener. fisik. Nah, jadi makin ke sini, mungkin pola asuh di zaman dulu itu masih relate, cuman makin ke sini kita juga terus belajar, ilmu pengetahuan juga makin berkembang, ternyata kita tahu bahwasannya hal-hal yang tadi awalnya itu kita rasa wajar dan baik-baik saja, ternyata di kemudian hari di saat ini, oh itu termasuk ke dalam kategori kekerasan-kekerasan fisik, verbal, bahkan pengabaian juga. Jadi ketika anak misalnya diabaikan, itu kan juga anak jadi merasa, "Oh, aku tuh tidak berharga, oh aku ini tidak sepenting itu ya untuk orang tuaku." Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua, saya juga akan terus terus mengupgrade lah, harus terus belajar. Memang sistem parenting ini tidak ada yang sempurna, tapi ketika kita mau untuk terus belajar, anak belajar, orang tua juga belajar. Jadi kita sama-sama saling belajar, saling mengisi satu sama lain. Dan yang paling penting juga jangan menormalisasi hal yang tadi seperti itu, gitu. Kalau kita tahu bahwasannya zaman dulu tuh kita dilakukan seperti itu dan kita rasa itu sudah tidak nyaman dan tidak enak, ya mari kita sama-sama putus rantai itu untuk tidak kita teruskan kepada anak-anak kita selanjutnya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kakak ya. Ada nggak Kak, satu pesan penting yang Mhm. ingin Kakak sampaikan untuk semua orang tua di luar sana? Apa sih hal utama yang harus mereka jaga dalam melindungi anak dari kekerasan? Oke, pesan berarti Iya, ya? benar. Mungkin untuk orang tua di sini, terkadang kita terlalu fokus ya dalam melindungi anak dari hal-hal yang luar. Tapi padahal justru hal yang terdekat kita itulah adalah, tempat yang paling sering terjadi. Jadi jangan jangan lupa pula bahwasannya lindungi anak bukan hanya dari luar, tapi juga kita pantau lindungi anak juga dari dalam rumah. Berawal setidaknya dari rasa takut, berasal dari rumah sendiri. Dan sebagai orang tua juga kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang tua yang, bisa hadir, orang tua yang bisa mendengar, dan orang tua yang mau belajar. Jadi anak dan orang tua bisa sama-sama tumbuh bersama karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak butuh orang tua yang menyayangi dia dengan seluruh hatinya. Oke, nggak terasa ya Kak ya, kita sudah di penghujung acara. Nah, terima kasih banyak Kak Sarah. Dari semua obrolan ini kita jadi sadar bahwa peran orang tua itu bukan hanya soal membesarkan, tapi juga soal melindungi dengan penuh kesadaran, baik secara fisik, emosi, dan juga dalam dunia digital yang makin kompleks. Tapi sebenarnya anak-anak itu butuh rumah yang aman dan orang tua yang mereka bisa percaya. Dan hal itu mulai dari diri kita dan cara kita hadir, mendengar, dan mengakui kalau kadang kita juga perlu belajar ulang. Buat para orang tua yang sedang mendengarkan, nggak perlu menunggu jadi sempurna,
cukup jadi orang tua yang mau berubah, yang berani minta maaf. Nah, terima kasih juga sudah mendengarin episode kali ini. Semoga bisa membuka mata dan hati kita bahwa perlindungan terbaik buat anak datang dari keberanian orang tua untuk terus tumbuh bareng mereka. Saya Sherly Gunawan, pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.